Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam papan nama dan spanduk. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu ejaan dan tanda baca. Ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Sedangkan tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat di sewaktu pembacaan. Selanjutnya kita juga harus mengetahui fungsi penggunaan ejaan dan tanda baca. Fungsi yang pertama, ejaan adalah sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Sedangkan fungsi tanda baca adalah untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Pemberian tanda baca yang salah dapat membuat arti kalimat menjadi berbeda dengan konsep maknanya. Berikut ada beberapa contoh kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca. Yang pertama, kesalahan penggunaan ejaan pada papan nama di atas. Kata praktik merupakan kata yang tidak baku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata yang baku adalah kata praktik. Arti kata praktik sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Jadi papan nama di atas seharusnya menggunakan kata praktik yang merupakan kata yang baku menurut KBBI. Berikut contoh kesalahan penggunaan tanda baca. Di sini saya menggunakan contoh penggunaan tanda baca garis miring yang menggunakan spasi pada tulisan di spanduk. Penggunaan garis miring dengan menggunakan spasi pada tulisan spanduk di atas merupakan cara penulisan yang salah. Penulisan tanda baca garis miring yang benar untuk penggunaan tanda garis miring adalah tanpa spasi baik dengan kata sebelumnya maupun dengan kata setelahnya. Jadi, penggunaan tanda baca garis miring untuk perbaikan penulisan tanda baca garis miring pada spanduk di atas adalah sebagai berikut. Sekian video penjelasan tentang kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca dalam papan nama dan spanduk. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.